Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Amelia Pamungkas, NIM 1924 10 10 11 16, dan teman saya. Ivan Rifleri Simanjuntak, NIM 1924 10 10 11 14. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek pemrograman website kami yang mengambil tema pendidikan yang berkualitas, yaitu poin keempat dari SDGs. Jadi, tujuan dari pendidikan berkualitas ini sendiri merupakan untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Jadi di sini yang kami buat adalah website bernama World Edu. Jadi World Edu ini merupakan sebuah website yang berisi berita-berita atau informasi-informasi mengenai seputar kesenjangan pendidikan, atau juga ada inovasi-inovasi tentang pendidikan. Jadi di sini harapannya adalah masyarakat maupun pemerintah dapat sadar bahwa mungkin ada beberapa wilayah atau daerah yang masih terdapat kesenjangan pendidikan, sehingga kita dapat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Untuk selanjutnya, mungkin langsung ke codingannya saja. Silakan Ivan untuk menjelaskan. Nah, di sini kami membuat codingan. Yang pertama itu kami membuat dua folder, yaitu folder up dan folder public. Jadi bedanya folder up sama folder public itu nanti folder public itu bisa diakses di webnya, sedangkan folder up tidak bisa diakses di webnya. Untuk folder up di sini pertama ada folder config. Lalu ada file config.php, ini gunanya untuk mengkonfigurasi database yang akan kita gunakan dan mendefine base URL-nya. Lalu di sini ada folder controllers. Jadi gunanya controller ini untuk membuat file-file yang bisa menyambungkan antara model dengan view, dan terdapat function-function yang bisa digunakan. Selanjutnya itu ada folder course. Masuk folder course. Lalu selanjutnya di sini ada folder course. Jadi folder course ini gunanya untuk membantu dalam framework PHP MVC yang kami buat. Jadi sebenarnya folder course ini gunanya untuk nge-wrapper agar kelas-kelasnya dapat digunakan oleh file-file yang berada di luar folder. Jadi di sini ada app.php. Jadi gunanya itu untuk membuat control home dan method index sebagai page default dari website yang kami buat. Lalu masuk ke constant.php. Ini untuk ngedefine base URL-nya. Lalu masuk ke controller.php. Ini sebagai wrapper sebagai metode penghubung antara views dan controller. Di situ ada function view dan function model. Lalu ada database.php. Ini untuk nge-wrapper logic dari database-nya, database yang kami buat. Lalu di sini ada flasher.php. Ini untuk nge-wrapper flash message yang akan kami gunakan. Oke. Selanjutnya adalah folder models. Jadi folder model ini sebagai untuk menyimpan logic dari query database. Sini ada kayak issues_model.php. Terdapat function serta logic yang digunakan untuk menyambungkan ke database. Yang selanjutnya adalah views. Jadi views ini adalah merupakan sebuah code untuk menampilkan antarmuka dari website yang kita buat. Jadi di sini ada beberapa folder. Jadi about, home, issues, ada login, register, dan di sini juga ada coba kita lihat. Di sini ada indeks ya. Di setiap foldernya itu pasti ada indeks, di mana indeks ini merupakan halaman default yang akan ditampilkan ketika mereka masuk ke halaman tersebut. Misalkan ke home, nanti tampilnya langsung ke
index.php-nya home gitu. Terus kalau untuk issues itu ada index dan detail. Nah, jadi kalau index ini sebagai halaman utama dari ketika kita mengklik tentang issues, kemudian kalau detail itu adalah ketika kita membaca beritanya secara lebih lanjut. Jadi misalkan ingin membaca lebih banyak, nanti ditampilkannya di detail. Begitu juga untuk yang lain-lainnya, sebenarnya sama. Kemudian di sini ada templates. Jadi templates ini fungsinya untuk menyimpan footer dan header-nya. Jadi di sini ya ada footer dan header yang sudah kami buat. Jadi fungsinya adalah biar ketika kita membuat tampilannya untuk masing-masing views itu sudah tidak perlu mendesain lagi footer dan header-nya. Jadi cukup dipanggil saja yang dari folder templates, footer dan header-nya ini. Kemudian di sini ada init.php. Jadi init.php itu fungsinya untuk merequire dari course, dari folder course yang ada tadi yang seperti dijelaskan Ivanli, agar dapat berjalan dan menghubungkan antara views dan modelnya. Kemudian di sini ada public. Jadi public ini adalah folder di mana untuk menyimpan seperti CSS, JS, dan image. Jadi ini adalah yang file-file yang bisa kita lihat secara publik atau yang ditampilkan di website secara keseluruhan. Jadi pengguna itu melihatnya dari CSS, MJ, JS, dan sebagainya. Kemudian di sini ada index.php. Jadi fungsinya ini adalah untuk mendefinisikan sessionnya sudah mulai atau session startnya. Terus ini juga merequire untuk app initnya, jadi agar app initnya itu halaman defaultnya dipanggil. Seperti itu. Kemudian mungkin langsung ke demo aplikasinya. Jadi mungkin kita langsung ke login ya, Evan. Oh, udah nampak Evan? Ya, nampak. Ya. Nah, jadi tampilan awalnya kan seperti ini untuk WorkEdu sendiri. Jadi di sini kita menggunakan core cell, jadi bisa digeser-geser seperti ini. Kemudian di sini juga bisa login, juga bisa daftar. Mungkin saya coba di daftarnya dulu. Ketik namanya, kemudian username-nya, dan password-nya 1, 2, 3. Kemudian setelah registernya berhasil akan di-generate ke halaman login. Kemudian saya coba login. Nah, ketika loginnya berhasil akan kembali tergenerate ke home, kemudian nanti bisa masuk ke seperti issues-nya ini ya, nanti yang fitur CRUD-nya. Dan di sini juga ada about. Jadi di sini about ini menerangkan tentang website World Edu itu apa, tujuannya bagaimana, dan di sini ada foundernya yaitu Ivanri dan saya di sini. Kemudian Ivanri mungkin akan menjelaskan tentang issues. Terus di sini ada page issues. Jadi gunanya page issues ini untuk menampilkan daftar-daftar artikel isu ya yang berhubungan dengan quality education. Jadi di sini terdapat tampilan yaitu kami menggunakan card dari Bootstrap. Terus ini ada tampilan isu-isu yang telah masuk ke dalam database kami. Jadi jika diklik read more, nanti akan masuk ke klik. Dia masuk ke metode detail dan parameter 1. Oke. Sini terdapat artikel-artikelnya, terdapat tulisan. Lalu ke atas. Ya. Ke atas. Selanjutnya ada fitur tambah data untuk menambahkan isu yang kita inginkan. Itu kita bisa menambahkan judul, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3.
sampai dem. Paragraf 2. Selain itu kita juga bisa menginputkan gambar. Open. Bisa ditambahkan. Udah ya? Iya. Oke. Nah, ini. Tutup. Setelah itu ada message, space message berhasil ditambahkan. Lalu di sini kita bisa lihat tampilannya. Nah, tampilan artikel yang telah kita tambahkan tadi. Terus ada fitur edit. Coba edit judulnya aja deh. Judulnya jadi tambah tes gitu di akhirnya. Tes edit. Terus message-nya. Kemudian, Oke. Nah ini udah berubah. Oke. Terus ada fitur delete untuk menghapus isu. Sudah tidak tampil. Selanjutnya ada fitur search. Coba search. Coba search goal gitu aja deh. Goal. Nah, tekan search. Ya, Dia akan dicari artikel isu yang menurut judul-judulnya. Oke. Yang terakhir adalah fitur logout. Jadi setelah kita melakukan login dan semua aktivitas ini, kita bisa melakukan logout dan nanti akan tergenerate ke halaman login-nya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.